Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin mengungkapkan perasaan yang luar biasa, rasa heran, rasa takjub, dan yang paling utama adalah rasa syukur. Rasa syukur karena anak-anak daya fikirnya semakin lama semakin berkembang dan terasa sekali, subhanallah, otak anak ternyata mampu memikirkan hal-hal yang di luar apa yang kita duga. Apa itu? Ketika anak-anak yang sudah biasa kita terangkan bahwa sesudah memakai lem lalu cuci tangan, lemnya bersih. Tapi di pagi hari saat cerita pagi, dengan semangat anak-anak berbicara dan "Ibu, kok lem saya hilang? Aku sudah mandi, aku udah cuci tangan." Ya benar, subhanallah, dia mampu mengungkapkan sebab akibat. Karena kena air, karena dia mandi, karena dia cuci tangan, lemnya hilang. Padahal di sekolah sudah biasa itu. Seorang anak, dia bertanya, "Bu, kok bisa ya Bu kita mengendalikan diri?" Masya Allah, pertanyaan yang sungguh di luar apa yang saya pikirkan. Dia mengatakan, kok bisa ya mengendalikan diri? Terus saya mencoba untuk memahami mengendalikan diri yang bagaimana. Lalu secara perlahan saya berikan pengertian. Coba, siapa yang membuat kita bisa bergerak? Siapa yang menyuruh kita untuk berjalan? Nah, tentu saja siapa? Nah, kawannya menjawab Allah. Terus berkelanjutan sampai ada sesuatu yang kita bisa kendalikan. Allah yang memberi kekuatan kita, tapi ada yang kita tidak mampu mengendalikannya. Contohnya apa? Mengedipkan mata. Coba kita begini saja tanpa kedip mata. Wah, ketawa semua anak-anak. Satu lagi, duk 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 jantung kita. Itu Allah yang memberikan kendali. Kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Ketika sudah diberhentikan oleh Allah, maka apa yang terjadi? Ya, maka kita akan meninggal dunia. Itu, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau anak-anak demikian terus dirangsang, terus diberikan jawaban, mendapatkan pelayanan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, wah, sungguh luar biasa, karena mereka memiliki daya ingin tahu yang luar biasa. Berikutnya, dia bertanya juga tentang menyanyi lagu berwudu. Sebelum sholatku berwudu dulu, ku cuci tangan dan berkumur-kumur, ku cuci hidung, ku cuci muka, ku cuci tangan sampai siku, ku sapu kepala 3. Kok disapu kepalanya, Bu? Nah, dia bertanya begitu. Nah, kita seorang guru harus seorang guru anak usia dini dituntut untuk bisa memberikan jawaban yang bisa dimengerti. Iya nak, bukan dibasahi semua. Jadi kalau disapu itu dikasih basah, kemudian diusapkan kepada kepala kita. Tapi kalau dibasahi semua namanya apa? Namanya dikramasin gitu kan ya. Sama dengan air, kalau kita mengelap sedikit di lantai, disapu begitu saja. Tapi kalau disiram dengan air banyak, itu dipel. Ketawa lagi anak-anak itu. Kemudian tiba-tiba menyeletuk si Latif, "Bu, ada nggak ya yang bisa mengepel sendiri?" Apa itu ya? Kemana pergi? Oh, ternyata dia bertanya tentang robot yang bisa mengepel. Masya Allah. Begitulah pertanyaan anak-anak yang sungguh menakjubkan. Saya boleh dibilang heran dan alhamdulillah bersyukur sekali. Lalu dia bertanya yang lain lagi, "Bu, apakah Nabi Muhammad punya adik?" Ya Allah, ketika kita cerita Nabi, ada seorang anak yang bertanya demikian. Masya Allah, betul-betul kita guru anak usia dini harus memiliki wawasan yang sangat luas dan hati-hati. Jangan sampai tidak benar memberikan jawaban kepada anak. Harus jujur dan memasuki daya pikir anak sehingga anak bisa memahaminya dengan benar.
Lalu ada lagi yang bertanya, ibu, siapa nama nabi yang bisa berbahasa binatang? Oh iya, anak tersebut sudah mendengar dari orang tuanya, mungkin sudah nonton YouTube. Jadi kita harus memiliki wawasan yang oke. Dan apa lagi ya? Oh iya, ibu, Nabi Yusuf itu nabi nomor berapa? Nah, sebaiknya kita memberikan kepada anak, karena anak itu sudah memiliki daya pikir yang mulai berkembang, kita masuk menggunakan metode yang sangat mudah dipahami anak, mungkin melalui cerita, mungkin melalui lagu, ya kan? Dan ketika kemarin saya pernah memberikan Qul ya ayyuhal kafirun, itu saya tuliskan di papan tulis. Lalu anak berkata, Bu, itu kok seperti Al-Quran? Ya benar, itu Al-Quran. Nah sekarang kita masih belajar Iqra. Untuk apa? Untuk belajar mengenal huruf-huruf Al-Quran, sehingga nanti kita mudah mempelajari Al-Quran. Mungkin itu perasaan dan pengalaman saya, rasanya Masya Allah, ternyata anak-anak luar biasa. Nah, jawabannya bagaimana? Kita harus menyampaikan dengan kalimat dan pendekatan yang mudah dipahami anak. Di antaranya, untuk mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi, mukjizat para rasul, sungguh luar biasa karunia ilahi. Mukjizat para nabi, mukjizat para rasul, sungguh luar biasa karunia ilahi. Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, mukjizatnya Al-Quran gitu. Kemudian yang tadi ada pertanyaan, Nabi Muhammad punya adik atau tidak, itu kita beri cerita. Melalui cerita tersebut, anak diajak untuk berpikir. Ketika Nabi Muhammad masih di dalam perut, ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad lahir, namanya yatim. Dan ketika Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah tidak ada, dan Nabi Muhammad masih kecil, ibunya meninggal. Jadi Nabi Muhammad tidak punya adik. Subhanallah, banyak sekali yang insya Allah bisa kita kembangkan. Mungkin demikian dulu untuk melepaskan rasa rindu, untuk menyampaikan hal-hal yang sangat berkesan. Semoga bermanfaat.